Ya memang, sebenarnya teknologi itu kan memudahkan, tapi ada sisi gelap dari teknologi kan Dark side. sebenarnya ya. Berkaitan dengan HP itu kan sekarang setiap HP itu kan ada kameranya. Ada banget. Wah, Pertama, jangan telanjang di depan kamera. ayo catat. Oke. Hoax itu bukan hanya, kalau saya masuk ke grup-grup dosen ataupun apa seterusnya, hoax itu bukan hanya disebabkan oleh orang-orang yang nggak berpendidikan. Ternyata setelah orang belajar DNA tubuh kita itu ternyata bisa menyimpan bergiga-gigabyte. Mungkin kalau orang komputer kan Ya, mega ya, Tera. tera. Nah ternyata DNA itu kalau kita perhatikan tuh program satu sel itu dia punya program untuk bisa dia jadi apa. Satu sel yang utama dia bisa jadi kuping, bisa jadi mata dan seterusnya. Bagaimana Allah itu sebagai maha programmer kalau buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Willy. Masya Allah Pak Coy, selamat datang di podcast kami. Alhamdulillah Podcast, nyampe juga ke sini. Alhamdulillah. Udah pernah nonton belum sebelumnya? Belum Oh sebelumnya belum ya. sebelumnya. Alhamdulillah. Semoga setelah podcast kali ini Siap. sering nonton Siap. channel kami Insyaallah, bersama insyaallah. keluarga. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Pak Khairon. Saya panggil dengan akrab Pak Coy. Boleh ya Pak ya? Iya, iya, iya Mas Siap Willy. Pak Coy. Beliau ini Dekan Fakultas Teknik di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Benar ya Pak ya? Betul. Alhamdulillah, semoga dengan kapasitas beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Waduh. saya. Luar Kayak kuis biasa. tadi ya. Oke, siap. Pada kesempatan kali ini Pak Coy, saya pribadi punya pengalaman. Saya kan pernah ngantor di perusahaan IT, cuman sekarang sudah nggak di situ. Di situ ada karyawan IT, job desk-nya IT juga. Namun qadarullah ya, mungkin dia yang kurang teliti. Ada orang yang dia tertimpa musibah, ya nilainya juta, tapi bagi karyawan itu kan gede. Nah, akhirnya kasusnya itu dia ditipu dengan cara apa ya? Ngakunya sih pembayaran ojek online ya. Ngakunya seperti itu meskipun bukan perusahaan itu. Nah, akhirnya kena jutaan rupiah gitu loh Pak Coy. Nah, ini saya memang sengaja mengundang Pak Coy yang memang terakhir ngisi di mana Pak Coy kalau boleh tahu? Acaranya BSSN. BSSN itu Iya, jadi Badan Sandi dan Cyber ya. Cybernya negara. Cyber negara Iya, RI. Iya. Luar biasa. Terakhir kapan itu Pak Coy? Itu 2019. Jadi waktu ada undangan, acaranya di ITS ya, di Gedung Geraha ITS itu. Oh, ITS. Iya. Itu apa bahasan kalau boleh tahu? Jadi ceritanya tuh saya diminta untuk menjelaskan tentang bahaya untuk data pribadi. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang atau mahasiswa, karena waktu itu audiennya paling banyak mahasiswa dan umum, yang mereka tuh harus sadar bahwa data pribadi itu tidak boleh diumbar ke masyarakat atau ke publik. Jadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat atau yang lainnya itu masuk data pribadi. Ya, atau Maaf, itu ya, mahasiswa IT di situ ya. umum. Umum, Jadi tapi kebanyakan IT kan ITS ya. ITS kebetulan yang diundang itu ada dari SMA sama mahasiswa umum sifatnya. Oke. Ya, jadi supaya memberikan pengarahan atau gambaran betapa pentingnya untuk kita itu menyelamatkan data pribadi untuk tidak diumbar ke publik. Kalau memang BSSN RI sedemikian gentingnya menyelenggarakan event-event seperti itu, bahkan sampai sekarang saya lihat di YouTube, itu memang sebesar apa? Maksudnya dampak yang pernah terjadi mungkin yang diketahui sama Pak Coy di Indonesia atau di dunia, terserah lah. Ya, jadi memang BSSN pada waktu itu sebelum pandemi ya, itu mengadakan roadshow dari Jakarta, Medan, Jogja terutama 2 kali di Jogja dan Surabaya sekali yang saya sebagai pembicara. Jadi pertama banyak sekali kasus-kasus penipuan ya yang dilakukan oleh penjahat tadi itu dengan melakukan pencurian data, itu yang pertama. Kemudian yang kedua
yang mungkin juga cukup berbahaya, banyak sekali anak-anak muda itu yang tanpa sadar dia misalkan kenalan dengan seorang, terus datanya diberikan, bahkan juga ada yang kemudian datanya digunakan untuk membuka kalau mungkin pinjaman online. Mungkin Oh, yang ingat ini ya, yang terakhir-terakhir ini sering diubrai nah itu ya, itu ya. ditangkap-tangkap itu ya. Iya, itu juga kan sebenarnya kan berbahaya juga. Nah, atau kalau mungkin yang sekarang itu kasusnya yang paling banyak untuk bisa pinjaman kan kita KTP disuruh difoto Iya, gitu di foto. kan. Oke. Terus dikirim. Padahal itu masuk data pribadi yang tidak boleh disebarkan kemana-mana. Kalau memang tidak boleh Pak Coy, menurut Pak Coy ini ya Hmm. mungkin ya. Kenapa ya kita nggak dengan segala hormat ya untuk pemerintah ya negara kita, kenapa negara tidak sedemikian rupa menjaga hal itu? Iya, jadi sebenarnya pemerintah itu sudah sejak tahun 2012 sudah berusaha untuk menggolkan undang-undang keamanan data pribadi. Loh, mohon maaf, itu sampai sekarang belum Sampai ada. sampai Desember kemarin saya baca beritanya itu belum disahkan. Oh, belum disahkan Belum tapi disahkan. sudah perencanaan. Iya, sudah. Memang di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu memang sudah ada sebagian, di KUHP sudah ada, tapi itu tidak benar-benar menyentuh esensial dari keamanan data pribadi. Sambil contoh misalkan kasusnya ada polisi pada waktu itu saya lupa di Kediri atau di mana yang dia menggerebek toko yang dia menjual SIM card yang sudah diregistrasikan dengan menggunakan NIK-nya orang lain. Itu Widih, sangat itu berbahaya itu. jadi kan nggak boleh kan Iya, sebenarnya. oke. Di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, saya pernah ke Malaysia itu untuk mendapatkan SIM card itu harus menunjukkan paspor. Kalau di kita kan nggak bisa nggak begitu. Dulu bahkan sempat kita bisa punya 2-3 habis paketnya buang gitu Sekarang kan. akhirnya pro kontra. Sekarang Pro kontra sampai gitu. sekarang. Iya. Nah, tapi bukankah di negara-negara maju nih, kita nggak membandingkan ya, kita Iya, belajar berusaha. Betul. Bukankah di sana tuh sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa untuk menyambut 5.0 atau mungkin di atas itu? Ya, jadi kalau untuk seperti di Jepang sendiri yang sudah mendeklarasikan Society 5.0 ya, 5.0. jadi memang mereka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kesadaran untuk tanggung jawab itu yang kita belum. Mengapa kemudian masih banyak hate speech, masih banyak orang melakukan carding. Jadi kalau di luar negeri, orang misalkan dia melakukan kejahatan dengan handphonenya, nomornya, dia nggak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena pasti bisa dilacak. Nah, di masyarakat kita, terutama yang kemarin mungkin banyak kasus hate speech, kemudian apalagi yang bullying kasusnya juga ya, Buzzer. buzzer itu. Oke. Itu sebenarnya kalau kita melakukan kejahatan di dunia maya, polisi cybercrime itu sangat mudah banget untuk melacak. Kenapa? Karena nomor itu pasti kalau misalnya kita langganan internet mobile, pasti ada IP-nya atau internet protokol IP address ya atau alamat dari itu tadi. Kemudian juga pakai BTS-nya di mana. Kalau misalkan dia nggak aktif pada waktu itu, makanya kalau misalkan orang sekarang kalau misalnya dia melakukan kejahatan dengan menggunakan mobilenya, kartu sekali dia bikin kejahatan atau hate speech dibuang, beli lagi SIM card, bikin lagi kejahatan dibuang. Kenapa? Itu nggak kelacak. Kalau kita niru Jepang misal Iya. Pak ya, berarti orang-orang yang suka mengadu domba, cepong, kampret itu kan buzzer semua tuh. Itu kena semua, ketahuan orangnya. Pasti ketahuan iya. Jadi sebenarnya polisi itu kebetulan juga saya ada beberapa kegiatan di Polda Jatim juga, sempat ngobrol dengan teman-teman dari cybercrime. Sebenarnya mereka sangat mudah untuk, dulu memang kan susah, tapi setelah kemudian kepolisian ada kerjasama dengan provider, dengan IG misalkan ya, dengan pokoknya yang berkaitan dengan itu, bagi polisi gampang sekali, tinggal bikin surat perintah, tunjukkan, kemudian dia bisa melacak Siapa pelakunya. Tapi jadi oke. ya, jadi nggak ada misalkan akun-akun yang nggak bisa terlacak, terus nggak mungkin. Buzzer-buzzer, akun pasti fake itu pasti ketangkap semua. polisi sudah memetakan ya. Tapi itu jadi pro kontra, di Iya. mana Kominfo mengesahkan peraturan satu KTP 3 nomor kalau nggak salah ya. Oh iya. Nah itu kan jadi pro kontra itu. Ada yang bilang ribet. Di sisi lain NIK-nya juga dipakai orang lain. Nah,
Itu kebetulan sih, saya juga pernah daftar itu Pak Coy. NIK saya itu kepake 2 untuk saya pribadi. Nah, satunya ini mau registrasi nomor ketiga itu nggak bisa Pak Coy. Nah, ini kan bahaya sekali. Nah, Iya, itu iya. pro kontranya itu seperti apa itu Pak Coy? Mestinya menurut panjenengan. Ya, jadi memang aturan baru itu pasti awalnya kita masih repot ya, masih belum terbiasa. Sama seperti ketika kemudian pembatasan pembelian SIM card tadi kan juga sempat waktu itu banyak diprotes oleh provider. Apalagi counter-counter itu. Iya kan. Ya, itu. Jadi karena mereka kan menghitung berapa jumlah Iya. gitu kan ya. Kerugiannya pasti kerasa Iya. itu. Nah, tetapi sebenarnya kalau dari segi keamanan terus tanggung jawab dan seterusnya itu negara-negara maju sudah menerapkan sangat ketat. Berarti menurut Pak Coy lebih baik seperti itu. Seharusnya Satu begitu. orang, Satu orang boleh sih mungkin 3 nomor oke, 3. tapi yang paling penting itu adalah registrasinya itu nggak semudah orang beli 5.000, bahkan nomor pada waktu itu cuma bonus saja kan. Iya. Beli handphone dapat bonus kartu. Di luar negeri nggak bisa semudah itu. Nggak bisa ya. Nggak semudah itu. Nah, tapi itu gini Pak Coy. Apalagi sekarang nih ya, masalah privasi nih. Sekarang kan WA sedang mengumumkan. Oh iya betul. Ya. Lagi heboh nih ya. Gimana kita itu tahu Pak Coy, maksudnya batasannya apa yang harus kita lakukan di WA? Apa yang harus kita lakukan mungkin di alternatifnya yang ada sekarang Telegram. Itu apa? Maksudnya kita biar bisa membatasi diri kita agar tidak disalahgunakan. Karena gini Pak Coy, meskipun kita sekarang nih kan lagi rame Pak Coy di grup-grup. Pakai apa? BIP, pakai Telegram, pakai apa yang terakhir? Signal. Nah, kita kan nggak tahu. Oke, sekarang secure. Tapi kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Iya. Nah, baiknya seperti apa itu Pak? Oke, baik. Jadi memang pada awal bulan Januari ini ya, waktu saya buka WA, WhatsApp, ternyata dapat notifikasi dari WhatsApp, apakah mau setuju apa enggak kan gitu kan ya, berkaitan dengan integrasi data WhatsApp dengan Facebook. Saya agak kaget juga loh, kok WhatsApp gitu. Baru saya sadari ternyata WhatsApp itu sudah dibeli sama Mark Zuckerberg kan, sama Facebook Inc. Corporation-nya. Itu sebenarnya baru kali itu istilahnya tuh WhatsApp memberikan notifikasi. Sebenarnya ketika Instagram dibeli oleh Facebook, Instagram tidak pernah memberikan pernyataan atau notifikasi seperti itu. Tahu-tahu di Instagram itu sudah ada logonya Facebook. Iya. Dan iklan-iklan yang ada di Facebook juga sudah jadi satu sekarang. Ya, jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua bahwa sebenarnya tujuan dari notifikasi tersebut itu adalah bahwa iklan. Jadi gini, WhatsApp itu kan ada 2, ada yang sekarang ada yang bisnis gitu. Jadi maksudnya itu bagaimana kemudian data tersebut itu digunakan juga oleh Facebook untuk bisnis. Jadi prinsip dasarnya sebenarnya bahwa mungkin sementara dugaan kita itu masih seputar kebutuhan untuk bisnis, untuk promosi. Ingat kalau misalnya kita sering kali mencari barang apa di Google, kemudian kalau misalnya kita punya akun Facebook, kita buka Facebook, maka iklan yang muncul pasti adalah hal yang kita paling sering cari. Sugesti. Iya kan, yang disarankan oleh si Facebook. Nah itu WhatsApp itu mau bagaimana? Karena selama ini kan WhatsApp kan dia cuma ngasih pelayanan tapi nggak pernah mendapatkan keuntungan dari iklan kan? Iya, gratis terus itu. Kalau iya kan, kita maunya enakan terus. Yang sudah jalan kan iklannya kan adalah Instagram kan? Instagram bahkan tanda love yang like itu kan sekarang pindah ke atas itu karena dia ada shopnya sekarang. Jadi memang targetnya untuk sementara penggabungan data itu menjadi sebuah big data. Big data itu adalah berkaitan dengan masalah advertorial ya atau bisnis ya, lebih ke masalah bisnis. Cuman orang masih tetap banyak curiga, jangan-jangan suatu saat itu bisa dilarikan ke arah politik, bisa juga dilarikan ke masalah keamanan negara. Dan itu terserah yang punya data kan. Iya. Nah, sekarang ini menarik soal data. Apakah semua orang menurut Pak Coy, apakah seorang meskipun bukan orang IT, orang siapapun lah, apakah mereka harus tahu soal data? Jadi yang penting, yang perlu dipahami bahwa data itu sangat penting karena kehidupan di industri 4.0 ya, atau society 5.0 ini adalah semuanya itu didriven oleh data.
Berarti nggak hanya orang IT yang tahu Nggak hanya soal orang data. IT, iya. Wajib ya. Wajib bahwa data pribadi itu penting. Iya, Contoh iya. nih misalkan, untuk bisa tahu bahwa Anda itu berbahaya bagi menurut mereka bagi keamanan negara, itu dapatnya dari mana? Misalkan Data. Mas Willy nih misalkan, nomor handphonenya di sini. Saya tinggal lihat GPS-nya handphonenya Mas Willy itu ada di koordinat berapa. Terus siapa saja orang-orang yang satu BTS dengan Mas Willy dan satu area radius 10 meter dengan Mas Willy. Maka saya akan tahu kira-kira siapa teman-temannya Mas Willy. Ya kan? Iya. Untuk melacak grup circle ya kalau Iya, disebut circle. circle. Atau kalau sekarang itu misalkan WhatsApp, kembali ke WhatsApp tadi. Iya. Bayangkan kalau kemudian itu diambil teman Mas Willy di WhatsApp itu siapa saja, siapa yang paling intens berkomunikasi, walaupun nggak tahu isinya apa, karena kan sudah dienkripsi, dekrypt tadi kan. Tetapi berbahayanya adalah dengan begitu saya bisa tahu circle-nya Mas Willy dari siapa yang paling sering di WhatsApp dikasih kirim pesan, itu saya tahu dari intensitas Facebook yang tahu dari maksudnya. iya. Kan datanya kan diambil oleh diolah oleh Facebook tadi. Nah, kalau itu kemudian masuk ke pernah dengar God Eyes. God Eyes itu sebenarnya adalah mereka itu Seperti data, Tuhan. iya, mata Tuhan kan ininya kan. Yang dia itu tahu Mas Willy ada di mana, jam berapa, ketemu sama siapa, CCTV dia bisa. Itu di film-film itu sebenarnya ada. Itu ada filmnya. Filmnya ada dan kenyataannya ada. Karena kasusnya saya kebetulan, tapi memang ini yang agak sensitif memang adalah bahwa God Eyes ini diinisiasi memang oleh Israel. Itu datanya ada. Ada datanya. Waduh. Jadi dia jadi bisa panjang mengaktifkan ini CCTV. Contoh, ini ada kasus kebetulan yang ngasih tahu teman saya sendiri, dosen juga. Jadi dia sedang kuliah di Jakarta sekarang. Jadi ketika ada seorang ojek online, dia itu naksir pacaran dengan ini, maka temennya tadi yang dia punya akses ke data tadi, dia bisa telusuri si pacarnya itu dia kemana aja, minum, jadi sampai ke CCTV-nya itu dia bisa capture. God Eye. God Eyes. Nah, bayangkan kalau yang namanya big data tadi itu dikumpulin Mas Willy belanja apa saja, searching apa saja, buka website apa saja, siapa yang dikomunikasikan, maka itu adalah data yang begitu berharga untuk saat ini. Dan mereka bisa melacak dengan mudah. Sangat bisa. Itu bahayanya data. Mengapa ada kekhawatiran kasusnya, kenapa Donald Trump waktu periode pertama dia naik sebagai presiden, karena Facebook pada waktu itu kan mencari siapa pendukung-pendukungnya Partai Demokrat dan Republik yang kemudian dia bisa memberikan memberikan semacam kayak video dukungan supaya dia tuh berbalik arah untuk mendukung Donald Trump. Oke, kalau memang sebahaya itu, kemudian dengan kan WA baru klarifikasi kalau WA ternyata tidak sebahaya yang mereka kira. Sementara ya. Nah, apakah kita harus meninggalkan WA untuk secepat mungkin? Ya, kalau lihat Facebook gelagatnya seperti ini. Baik. Jadi sekali lagi bahwa mereka yang menguasai data, mereka yang menguasai dunia. Sudah itu abad ke-20 itu sudah dari tahun saya kuliah awal tahun 90. Barang siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia, itu sudah menjadi adagium yang dipercaya. Dan betul ternyata. McLaren itu kan dia menguasai informasi, menang dia di perdagangan kan gitu. Nah, sekarang problemnya berkaitan dengan kalau misalnya kita tahu orang Indonesia itu paling suka itu makanan apa sih? Paling suka itu berdagang apa kan gitu kan. Nah, maka kemudian dia bisa dengan mudah, kalau gitu Indonesia itu produksi. Mengapa ada data orang Indonesia itu malas jalan kaki? Caranya gampang. Google Map itu kan setiap orang kan ada handphone yang ada Google, ada dan itu GPS-nya. sudah historinya sudah luar dengan biasa. Begitu kan kemana iya. Berapa langkah yang seperti handphone smartphone itu yang band smartwatch. Ya smartwatch itu kan yang ada itu juga. Itu luar biasa ya. Jadi intinya sementara ini gimana WA? Kalau kita punya pilihan, jadi kebetulan kemarin yang menginisiasi itu adalah yang punyanya Tesla. Ini dukungan terhadap Signal itu ya. Karena ada 3 tuh. Signal. Telegram yang paling lama, Signal, sama yang didukung sama Turki, yang mana negara Muslim adalah BIP. Gimana sih bacanya? BIP ya, BIP ya katakanlah itulah. Jadi yang kenapa Signal itu mungkin paling banyak diberikan dukungan karena dia juga open source. Jadi orang tahu tidak ada kode tersembunyi, tidak ada program tersembunyi yang kemudian dia mengambil data atau
melakukan kecurangan itu bisa ditelusuri gitu ya. Itu mungkin sementara, walaupun mungkin sementara ya. Karena kasusnya sama seperti Android. Ketika Android itu juga open source, tapi kemudian Google kan menguasai Ya. ya, secara tidak langsung kan Android kan ya. Jadi nggak ada yang bisa jamin aplikasi yang ada di HP kita itu aman. Kalau saya sih, saran saya di media sosial terutama, Oke. jangan terlalu jujur. Jangan gunakan nama pribadi yang benar-benar, misalkan contohnya namanya panjang, ambil aja misalkan Akbar misalkan ya. Itu kan nama umum yang mungkin tidak mudah dilacak. Jangan terlalu banyak masuk, kecuali kalau untuk perdagangan atau bisnis silakan gunakan satu nomor yang digunakan untuk bisnis, tapi kalau untuk pribadi harus benar-benar di keep. Nah, ini anak-anak muda kan sering nih. Iya, itu. Jadi terutama anak muda ini yang mengumbar data pribadi. Jangan, kalau misalnya saya pernah lihat juga ada anak muda dia baru dapat SIM. Terus difoto SIM-nya terus ditaruh di media sosial. Aku dapat SIM. Waduh. Gitu kan. Padahal kan itu ada tanggal lahir, ada alamat, ada seterusnya. Nah, itu berbahaya. Itu masuk data pribadi yang harus disimpan. Apa hal yang paling besar harus dimiliki setiap orang yang mempunyai HP? Khususnya dalam bersosial media. Apakah mungkin kita harus skeptis atau mungkin kita harus gimana ya Pak Coy? Berkaitan dengan HP itu kan sekarang setiap HP itu kan ada kameranya. Ada banget. Wah. Pertama, jangan telanjang di depan kamera. Ayo, catat. Oke. Jadi karena kita entah iseng atau kita narsis terus foto-foto foto-foto pribadi telanjang di depan kamera. Karena kita tidak pernah tahu kapan kamera itu akan hilang dari diri kita. Entah karena hilang, entah karena waktu kita servis terus itu tukang servisnya itu mengcopy. Dan itu ada kasusnya. Ada banyak kasusnya. Ada banyak kasusnya. Oleh karena itu kemudian dihindari, jangan pernah telanjang depan kamera. Ya, jadi kalaupun iseng hapus ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah terlanjur, kalaupun kita mau jual handphone kita, maka pastikan bahwa itu tuh di reset factory reset. Ya, supaya itu kembali lagi ke nol ya. Kalau saya pribadi Pak Coyak, ini mohon dinilai. Satu, saya melarang istri saya untuk foto tanpa hijab. Ini bagi saya pribadi. Yang kedua, saya nggak ngebolehin istri saya ngejual HP. Oh iya. Itu menurut Pak Coy gimana? Saya setuju. Mending dibuang atau ya jangan diserahkan orang lain. Di rumah itu saya punya ada 6 atau 7 HP lama-lama. Nggak dijual. Nah, benar berarti saya. Iya, betul. Karena kita kan nggak tahu, meskipun kita udah hapus, kita kan nggak pengen istri kita tanpa hijab gitu ya. Kemudian dijual ke orang lain, kan ada fitur recovery. Ada, betul, iya. Itu file-file yang terhapus kembali lagi. Iya, istilahnya kalau di komputer ada get data back itu kan, model get data back itu. Ya betul. Itu memang sebaiknya HP itu cukupnya aja ya Pak ya. Iya. Mungkin sekarang kan kita nggak pungkiri, kita juga butuh transaksi online Pak. Karena kita kalau mau offline belinya COVID, maksudnya kita takut virus. Betul. Kita juga udah males gitu loh. Dan mau nggak mau transaksi online. Dan transaksi online sekarang itu sudah sangat ketat. Bahkan kadang ada aplikasi yang minta nama ibu. Oh iya. Kok segitunya ya Pak Coy ya? Kalau Anda ditelepon oleh seseorang, entah ngaku dari bank, kemudian dia minta data, jangan diberikan. Ada yang, ini kasusnya juga ada pada saya sendiri. Dia ngaku dari bank yang saya ikuti, dia minta verifikasi data, bener nggak namanya ini? Anehnya mereka tahu nama saya, lengkapnya, Bapak kerja di sini dan seterusnya. Dan dia minta nama ibu kandung saya. Kalau di perbankan, transaksi perbankan itu salah satu kata yang penting itu adalah nama ibu kandung, misalnya digunakan untuk verifikasi, entah itu untuk ngambil kartu kredit, ya, ataupun untuk transaksi gitu, atau mengganti nama atau mengganti password dan seterusnya. Oleh karena itu kemudian jangan mudah percaya pada orang, walaupun orang itu mungkin suaranya seperti seorang teller customer service yang biasanya dia suaranya mulus. Iya, karena beberapa kasus penipuan yang dia itu mengambil alih e-banking, mobile bankingnya seseorang, itu kasusnya pernah terjadi, itu dengan menggunakan wanita yang dia menyaruh sebagai customer service. Iya, suaranya kayak
profesional Iya, gitu ya. iya. Itu perlu dicermati. Jadi kalau ada orang tanya data pribadi, apalagi kalau walaupun nomornya misalnya seolah dia nomor jadi kalau saya misalnya dapat telepon dari Jakarta Ya, 021, Twitter. ya saya Ya. akan cek itu di internet. Ini nomor A-nya apa? Oh, bank ini. Ada nggak sih website yang untuk mengecek penipuan-penipuan seperti itu? Kalau untuk transaksi online, biasanya ada beberapa website, saya lupa nama websitenya, tapi itu coba yang dia tuh, misalnya kita mau beli barang misalkan ya, terus ternyata dia ngasih nomor rekening transfer langsung, maka kita bisa ngecek nomor rekening tersebut tuh digunakan oleh penipu atau tidak. Nah itu ada punyanya Menkominfo satu, saya lupa satunya, cek rekening atau apa gitu, ada nama websitenya. Dan mestinya pihak pemerintah sudah menyediakan Iya, itu punyanya Menkominfo gitu. Jadi kalau misalnya rekening tersebut itu pernah mendapatkan pengaduan, maka kita patut curiga bahwa itu adalah bagian dari sindikat penipuan transaksi tadi. Widih, sangat Jadi, bahaya. jadi kalau Pak, Anda mau belanja online, kalau yang modelnya transfer langsung ya, ya. bukan COD ataupun yang pakai Tokped itu ya, Ya. maka bagusnya Anda cek dulu nomor rekening yang diberikan oleh si penjual, kira-kira dia terpercaya atau tidak. Bisa nggak sih Pak kita itu ngecek kalau kita misal mau transaksi nomor rekening ini valid atau tidak? Karena gini Pak Coy, ini nih kasus cukup banyak. Jadi ada orang misal jual furniture di Instagram. Biasanya orang jual harga 1 juta furniture itu. Kemudian dia berani jual 300.000. Iya. Itu jauh banget dari 1 juta ke 300.000. Betul. Fotonya lengkap kayak online shop resmi. Online shop beneran. Nomor rekeningnya ada. Nah, tapi pernah saya teliti itu ternyata nomor rekening palsu. Nah, itu saya nggak pakai ngecek sih, cuman saya tahu sendiri karena juga saya bergelut di dunia IT tahu. Nah, bagi yang awam nih belum tahu caranya itu ada nggak sih Pak Coy? Ya, baik. Mungkin saya cerita pengalaman saya sendiri. Jadi walaupun saya orang IT, tapi saya juga pernah khilaf gitu ya. Widih. Jadi ceritanya waktu saya Orang IT aja khilaf. ya. Tapi memang harus ada tahu kiatnya gitu ya. Jadi waktu itu saya ada promo produk di Instagram. Saya nggak tahu, saya tertarik sekali untuk saya belikan untuk anak saya. Setelah saya lihat, saya diklik untuk belanja, diarahkan ke WhatsApp, kemudian saya ketemu sama operatornya, sama customernya, kemudian diberikan nomor rekening. Setelah diberikan nomor rekening, saya transfer, baru saya sadar, loh, kok saya langsung transfer, kok nggak saya cek dulu nomor rekening tersebut gitu. Baru kemudian saya masuk ke website, masuk ke cekrekening.id, itu adalah website punyanya Menkominfo ya, yang bisa digunakan untuk kalau misalnya ada kasus penipuan atau pengaduan penipuan biasanya ke sana. Jadi ternyata setelah saya cek nomor rekening tersebut itu pernah dilaporkan 5 apa 6 kali oleh pembeli yang lain karena dia beli dan barang nggak dikirim. Saya langsung gregetan juga gitu, waduh. Akhirnya kemudian saya WA kembali yang customer service tersebut, saya akali ya, tapi saya kira saya tidak akan ungkapkan di sini cara ngakali. Oke. Tapi yang paling penting begini sebenarnya. Jadi pertama, jangan juga mudah percaya dengan promosi apalagi harga miring dan seterusnya. Karena kasus yang terbaru yang 5 hari ini, minggu kemarin tuh yang cukup heboh adalah Grab Toko. Mungkin kalau teman-teman semua menyimak berita yang ada di Grab Toko, Barreskrim Polri juga sudah satu tersangka ya untuk kasus Grab Toko. Jadi Grab Toko itu dia iklannya serius sekali. Di televisi ada, baliho di pinggir jalan ada, bahkan di internet juga ada, di YouTube juga ada. Nah, ternyata dia menjual handphone harga miring 50%. iPhone 11, nggak boleh menyebut merek ya. Baik, jadi setelah orang banyak, hampir 900 korban yang dia jadi korbannya, cuman ada 6 atau 7 orang yang dia pesan dan barangnya dikirim. 900 minus 7 900 berarti ya. 893. Bayangkan ya. Nah, itu yang kerugiannya pokoknya sekitar sekian miliar, itu sampai miliaran itu. Saya lupa 19 miliar kalau nggak salah yang kasusnya yang penipuan itu tadi. Dari mana? Kebanyakan orang yang mudah ditipu itu adalah orang yang dia tuh serakah pertama. Yang kedua pengen melihat keuntungan besar. Wah, ini dijual lagi. Ya, kemungkinan ada yang beli partai itu. jadi kasusnya ada yang beli 2, beli 3 emang kasusnya yang kemarin tuh. Karena dia transaksi tertinggi itu 20 juta. Ya bisa kalau misalnya itu harus. Ya, bisa kalau yang murah iPhone bisa 3, ya, kalau murah bisa 3. Ya, tergantung dari mereknya kan ada macam-macam. Itu kasus terakhir yang berkaitan. Jadi jangan mudah tergiur dengan penawaran barang murah ya. Kalau dulu handphone itu biasanya yang dari Batam.
Tapi sekarang sudah nggak ada lagi yang kasus-kasus Oke. penipuan yang Batam Itu itu sudah kan. diselesaikan berarti Iya. ya. Kalau misal itu dari brand yang sudah ternama, itu masih seperti, sorry, itu memang dari pihak situ. Ya, Maksudnya bukan ada orang lain terus. bukan. Kalau itu asli memang dia bikin perusahaan terus mengiklankan di mana-mana, kemudian setelah banyak orang pesan dan uangnya dibawa lari. Oh, lewat Grab Toko. Grab Toko itu bukan Pelaku. bukan miliknya Grab ya. Iya. Jadi cuma namanya aja mirip sama dengan Grab. Oh, oke Jadi oke Grab oke Toko oke itu oke. sebenarnya adalah nama yang mirip dengan Grab sehingga orang banyak percaya. Wih, bahaya juga, Iya, merugikan Grab juga ini. betul ya. Itu. Kalau memang bahaya seperti itu, kita kan semua pakai aplikasi. Iya. Apa yang harus kita waspadai tiap kita menggunakan aplikasi? Kan tadi kan dijelaskan kan hanya sosial media, Pak Coy. Kalau Iya. misal aplikasinya macam-macam, apa yang harus kita miliki dalam Ka- mengoperasikan itu? Kalau saya sih jangan jadi orang pertama yang mencoba aplikasi tersebut. Jangan menjadi orang yang Pertama. pertama. Ya Apalagi kan kita kan latah kan seringkali, wih ini ya, lagi gitu booming terus kita ikutan gitu jadi ya. trendsetter. Terakhirnya ternyata kita yang ditipu. Ini kasusnya yang Grab Toko itu kan orang wah ini menguntungkan mumpung gitu. Orang akhirnya berbondong-bondong, bayangkan sampai segitunya kan. Itu. Terus yang kedua banyak sekali aplikasi-aplikasi yang seperti online ya, yang sifatnya transaksi online. Keep password atau PIN yang ada, terutama yang berkaitan dengan fintech. Ya, seperti Fintech itu sangat ini ya. ya, jadi contohnya misalnya kalau pembayaran yang sekarang seperti OVO mungkin saya sebut aja ya, atau OVO atau beberapa yang itu, maka hati-hati karena uang itu bisa lenyap. Kan uang digital kan, Ya. kita nggak pegang barangnya, kekayaan itu ke depan itu hanya berupa angka-angka di komputer saja. Maka ya kan kalau Anda rekening kan sebenarnya kan cuma ketika Angka buka aja, aplikasi ya. angka saja. Saldo Anda di OVO ataupun di GoPay itu kan cuma angka saja di komputer. Ngomong soal password, Pak Coy. Mm-mm. Jadi menarik password, PIN. Nah, kita kan otak kita, memori akal kita kan terbatas, Pak Coy. Iya. Terkadang kita suka ngeset password sama PIN itu sama. Tiap aplikasi, tiap web, Facebook sama Instagram misal, kita dengan password yang sama. Itu sebaiknya gimana, Pak Coy? Ya, di teknik hacking itu ada dua hal yang biasanya sering digunakan. Yang pertama adalah teknik brute force. Teknik brute force itu biasanya orang akan mencoba-coba kira-kira mencoba-coba kira-kira apa password yang paling mungkin digunakan. Gitu. Jadi coba kalau gagal Tanggal lahir. ulangi lagi, gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua yang sekarang lagi ngetren itu adalah social engineering. Jadi kalau misalkan Mas Willy nih ada passwordnya, maka saya akan cari dulu di media sosialnya Mas Willy, nama istrinya siapa, nama anaknya siapa, tanggal lahirnya kapan gitu kan, kemudian pokoknya yang berkaitan dengan data pribadi tadi. Kemungkinan orang-orang kita tuh paling males bikin password yang kuat. Apa paling? Kombinasi dari tanggal lahir, bulan, sama tahun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu yang atau kombinasi antara nama anak dengan itu gitu ya. Nah, maka kalau bikin password sebaiknya itu kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbol seperti tanda seru, pagar ya, atau tanda tanya ya, dan angka. Itu sangat kuat karena kalau misalnya mau dilakukan brute force dicoba-coba diutak-atik itu akan cukup lama tuh. Apalagi kalau itu 6 digit atau 8 digit kan. Paling mungkin itu menggunakan kalimat yang paling, jadi kalau Pak kalau kira-kira kalau lupa gimana kan begitu. Ya. Maka yang paling mungkin adalah misalkan kita menggunakan kalimat. Contohnya misalkan ini adalah kalimat yang tempat tinggalnya misalkan ya. Nah, tapi dibalik. Ya, oke. Terus dikasih tanda diganti. Sebenarnya anak-anak alay itu adalah pembuat password terbaik. Kenapa? Karena anak-anak alay itu adalah angka kan dibantu dengan angka huruf kan. Iya, Nah, itu sangat kuat sekali sebenarnya. Mestinya kita alay dalam membuat password. Tapi gini, Pak, meski kita bikin sulit, udah sulit banget ya, teknologi apapun nggak bisa nebak. Tapi kita taruh password yang sama di tiap platform yang berbeda. Nah, itu kan juga bahaya. Iya. Kalau sekali bobol, maka bisa digunakan untuk semuanya yang lainnya. Ya, jadi makanya kenapa kalau misalkan bikin password bisa saja misalkan dikasih kombinasi yang diganti di belakangnya.
Misalkan ini 1, terus 2 gitu ya, untuk jadi tetap mungkin di digit kalau 8 digit misalkan 7 digitnya sama tapi yang terakhirnya yang membedakan. Dan itu kita yang tahu. Iya, jadi kesepakatan kita sendiri aja mana yang supaya kalau nggak sampai bobol satu, email bobol terus Kena akhirnya semuanya. kena semuanya. Itu bahaya banget, berdampak di sosial Iya. media semuanya. Kalau misal kita sudah sulit, kemudian sudah membedakan, kemudian biasanya ada yang nyatet, entah di notepad, entah di catatan apa, itu gimana? Apakah aman? Jangan ini juga seringkali handphonenya hilang, kemudian di catatan itu dia masukkan User, pin iya. user pin email, user Iya. pin ini dan seterusnya. Sekali lagi ingat bahwa walaupun handphone itu di password atau di pin atau pakai sandi pattern itu sebenarnya bisa dihack, itu bisa dibuka. Pattern HP ini Iya, itu bisa bisa di dibuka. sayangnya. Bisa dibuka ya. Jadi Password seperti ini bisa di jadi hack juga. kalau tukang-tukang servis HP itu nanti dia tinggal masukkan softwarenya, masukkan ke notebook, hubungkan dengan kabel, itu bisa di reset. Itu. Jadi kalau di dalamnya ada passwordnya untuk email, untuk apa dan seterusnya, untuk e-banking terutama kan, atau mobile banking, bahaya. Saldonya bersih itu. Ya luar biasa ya. Kita ini seakan-akan nggak merdeka ya Pak Coy ya. Benar nggak sih Pak Coy? Ya memang sebenarnya teknologi itu kan memudahkan, tapi ada sisi gelap dari teknologi kan sebenarnya ya. Ya maka tetap apapun harus hati-hati. Sama seperti orang bawa celurit kan, bisa kena dirinya sendiri atau kena orang lain kan gitu. Ya, teknologi itu sifatnya netral, tergantung dari bagaimana kita menjaganya. Jadi keamanan data pribadi kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Diri kita. Iya. Kalau misal saya nih, ini minta pendapat juga. Skeptis adalah modal terbaik untuk kita mengoperasikan HP. Betul. Dalam password, transaksi, kemudian menerima berita. Itu benar nggak sih Pak? Betul. Jadi antara negative thinking dengan positive thinking itu kan harus balance sebenarnya. Kalau kita terlalu berprasangka baik, tapi sebenarnya negative thinking atau skeptis tadi itu juga bisa menjadi alarm bagi diri kita untuk jangan sampai kemudian kita terjebak atau menjadi korban. Jadi kalau misalkan jangan-jangan nanti ini kan gitu kan, maka kita akan menjadi lebih hati-hati. Ya. Apalagi di zaman hoax ini ya. Waduh, nah ini hoax ini yang saya juga hoax itu bukan hanya kalau saya masuk ke grup-grup dosen ataupun seterusnya, hoax itu bukan hanya disebabkan oleh orang-orang yang nggak berpendidikan. Jadi entah itu jadi bukan masalah pendidikan sebenarnya, tapi kesadaran diri dia untuk bisa cek and recheck kan sebenarnya. Awareness terhadap apakah ini benar nggak sih? Ya, jadi jangan sampai kemudian hoax kan dibuat oleh orang jahat disebarkan oleh orang bodoh kan sebenarnya. Jadi kita nggak bisa nuduh hoax itu kerjanya mak-mak, nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga. Kan kita suka nuduh grup keluarga tempatnya penyebaran hoax, nggak tentu juga. Kebanyakan memang grup keluarga ya yang dia. Tapi sebenarnya setiap orang bisa menjadi pelaku dari penyebar. Iya. Jadi kalau kita nggak benar-benar valid, mending nggak usah nyebarin, meskipun itu baik. Kebanyakan sebenarnya mereka tidak punya mekanisme untuk tahu bagaimana cara ngeceknya. Contohnya itu gimana Pak? Contohnya misalkan ya, Mas Willy dapat WA. Kasus yang terakhir ini adalah dokter dunia kalau nggak salah itu mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Wih, COVID luar biasa hoaxnya COVID tidak ada, iya COVID itu. Kemudian orang kalau nggak ngerti, dia akan sebarkan video tersebut ke orang lain, ke grup dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan orang dia tahu cara menggunakan Google, ya maka dia cari dulu, bener nggak sih? Kenapa? Biasanya di banyak website dan seterusnya itu sudah banyak membahas. Bahkan kalau nggak salah, kalau di Islam itu hoax itu sudah ada sejak zamannya belum ada internet. Iya. Sudah ada sejak zamannya fotokopi itu bahwa penjaga makam Rasulullah bermimpi, terus barang siapa yang tidak menyebarkan dia akan celaka kan gitu kan. Itu pernah mau Ramadan biasanya banyak ini Pak. itu hoax itu dulu. Kalau Anda maka Anda beruntung. Itu dulu sempat ada sampai kalau enggak di fotokopi 10 kali taruh di mana gitu untuk disebarkan. Orang yang baca takut.
Aduh, jangan-jangan kewalat kalau nggak nyebarkan. Akhirnya nyebarkan juga fotokopi gitu kan ya. Dan itu biasanya masih berlaku sampai sekarang. Nah, kalau sekarang mungkin ganti. Dulu setelah adanya email, yang surat tadi penjaga makam Rasulullah tadi Iya. berganti ke email. Wih, Setelah adanya WhatsApp berganti ke WhatsApp. subhanallah. Itu pentingnya tabayun Iya, ya. Kita pentingnya kan diperintah ngecek. dalam agama Betul, kita. betul. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Iya. Kalau ada orang belum Fasek. tentu Iya. bener apa enggaknya, kalau benar-benar belum jelas, baiknya kita tabayun. Tabayun mencari kejelasan dan dengan tool yang ada. Nah, kita mempraktekkan ayat ini gimana, Pak? Maksudnya kita gimana ya? Kita biar nggak menyebar berita hoax karena Iya. dosanya juga berantai nantinya. Betul. Jariah ya, apa namanya? Dosa jariah. Jariah. Iya. Ya, jadi ya memang kalau sekarang itu di dunia IT ya, maka orang harus bisa memanfaatkan Google atau mesin pencari ya. Iya. Mesin pencari seperti Google atau Yahoo yang kemudian untuk nyari kata kunci. Contohnya apa? Judulnya. Maka cari kata kuncinya itu masukkan. Maka biasanya counter hoax itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Sudah banyak. Jadi Alhamdulillah. grup-grup juga yang dia membahas tentang apakah ini hoax atau bukan, itu sudah banyak. Ya, jadi harapannya adalah ketika ada berita, tabayunnya mungkin kalau sekarang itu nggak bisa ke orang, ya karena misalkan berkaitan dengan ustadz ini misalkan ya, kan kita nggak bisa ketemu orangnya. Iya. Maka berita tersebut kalau memang itu meluas, cari di internet. Iya, benar. Oke. Di Google pasti. Google ya. Turn back hoax itu Ya. ya. Luar Turn back biasa. hoax, betul. Kembali lagi ke WA. Masih hangat ini. Ya luar biasa sih. iMessenger-nya Apple baru mau berani masuk ke Android. Beritanya baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Yang hangat tapi tetap 3 ini. Khususnya nih yang banyak di grup-grup Muslim. Saya pribadi nggak menuduh Turki atau apa ya Pak ya. Cuman ya tetap kita harus tabayun. Nah, kan Turki mendukung nih BIP tadi atau BIP atau apa itu karena memang buatan Turki, buatan Muslim. Nah, apakah bagaimana kita bisa percaya gitu loh Pak? Ya, baik. Jadi memang secara teknologi mungkin tidak semua orang tahu. Contohnya ketika BlackBerry, zaman dulu ya BlackBerry, itu kan servernya kan tidak ada di Indonesia, sehingga kan memang agak susah kalau itu bisa orang dipercaya. Jadi media komunikasi apapun, yang pertama itu adalah itu servernya dia ada di mana. Kan setelah WhatsApp ini nanti dibeli oleh Facebook, rencananya kan data di WhatsApp itu adalah nanti ada di servernya Facebook. Yang saya baca dari itu ya. Nah, termasuk juga dari produk-produk yang lainnya, itu yang pertama ya, berkaitan dengan masalah server. Servernya di mana? Ya. Yang kedua, berkaitan dengan apakah program itu ditulis itu adalah open source apa tidak. Kenapa? Karena kalau di open source artinya semua orang itu bisa ngecek ya, apakah ada skrip tersembunyi yang kemudian dia melakukan pencurian data ataupun yang lainnya ya. Itu aja sih sebenarnya, 2 itu hal yang mungkin penting. Ya, berarti tetap di kitanya ya. Tetap di kitanya. Jadi pilihan kan ada banyak pilihan ya. Ya kalau misalnya kita nggak bisa memilih kira-kira mana yang mungkin yang paling penting, kalau server kita nggak tahu, minimal kita gunakan software yang open source. Nah, kalau misal saya kan kata teman-teman organisasi kan direkomendasikan untuk pakai produk Muslim. Nah, nggak ada masalah ya Pak Coy ya? Nggak ada masalah. Ya. Apalagi yang bilang Muslim, harusnya kita juga lebih percaya kan. Tapi tetap itu semua apapun aplikasinya maupun perdebatan sangat panas ya, kita tetap secure-nya di kitanya ya Pak ya. Karena label Muslim juga bisa banyak dimanfaatkan juga kan ya. Itu yang mungkin juga terjadi juga sih memang. Karena itu cara termudah bagi mereka ya untuk menjual itu tadi ya. Kembali ke kita meskipun pakai aplikasi apapun itu, batasannya tadi Pak ya. Kita hanya meng-share menggunakan hal-hal yang memang penting bagi kehidupan kita. Kalau memang tidak penting, ya seperlunya saja ya. Itu intinya ya Pak ya. Jadi keamanan itu bukan di tempat di eksternal tapi di internal. Kita sendiri. Sebelum penyesalan itu datang ya Pak ya. Saya rasa Pak ya, saya sebagai Muslim nih, saya juga sedikit bertadabbur. Tadabbur itu memikirkan ilmu yang saya dapatkan. Kita semakin hari semakin penting data itu di kehidupan kita. Kita itu kayak
apa ya, punya CCTV yang bahkan bukan kita yang pasang gitu loh, tapi orang lain. Iya, Nah, iya. kita itu diawasi sedemikian rupa. Kayak misal saya curhat ke istri saya, istri, kacamata saya rusak, misal. Kemudian lihat HP, apa yang muncul? Jual kacamata. Itu bisa seperti itu loh, Pak. Iya, iya, Itu kan di betul. CCTV kayak Betul. gitu. Nah, manusia saja yang bisa menciptakan hal sedemikian rupa. Bahkan kita pun harus berhati-hati dengan mereka. Bagaimana dengan kita hidup di bumi yang diciptakan sama Allah gitu loh. Kan kita percaya ya, kita kalau misal maksiat kita dapat dosa. Betul. Kalau sholat ya amal solih kita dapat pahala. Kita pun percaya kita diawasi sama CCTV-nya Allah gitu loh. Iya. Allah nggak pernah tidak menyaksikan, pasti tahu. Nah, tapi kita sering melalaikan. Kita bahkan lebih takut sama CCTV yang Manusia ya. manusia daripada CCTV-nya Tuhan Iya, gitu loh. iya. Menurut Pak Coy gimana itu? Padahal kalau manusia itu sudah punya CCTV di kiri kanan ya, yang mencatat, Malaikat. merekam semua itu kan ya, Raqib Atid ya. Iya. Itu maka jadi memang sebenarnya kalau kita bahas secara teknologi dulu, Cina mungkin salah satu negara yang paling agresif dalam menerapkan keamanan negaranya dengan menggunakan CCTV kan. Kita sudah paham bahwa hampir di semua tempat semua orang itu direkam wajahnya, kemudian makanya kenapa kemudian ketika ada aplikasi yang berkaitan dengan wajah itu, yang saya lupa nama aplikasinya, itu dicurigai, dikhawatirkan bahwa itu sebenarnya cara Cina mengumpulkan data-data wajah ke mereka gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya teknologi seperti CCTV itu kan juga ada untung ruginya. Contohnya adalah ada kejahatan kemalingan di mana, ada perampokan di mana. Maka dengan menggunakan CCTV yang ada seperti Surabaya kan setiap jalan kan ada CCTV-nya. Sehingga dia tahu larinya mobil kemana, ke arah mana dan seterusnya, atau siapa yang plat nomornya berapa, maka akan mudah Tapi memang kalau itu digunakan untuk memata-matai warga negaranya, ya untuk hal yang lain itu juga berbahaya. Ya. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan juga aparatur negara juga benar gitu kan ya. Itu karena kita tidak bisa menyalahkan teknologinya, sekali lagi pasti ada kebaikan di dalam teknologi, tapi juga tergantung dari orang yang menggunakan. Betul tadi Mas Willy bilang, saya baru terpikirkan untuk kacamata saya rusak, tiba-tiba ada promosi. Ya itu kapitalis kan kesana kan sebenarnya. Semuanya. Facebook. Mereka marketingnya berbasiskan data Iya, semuanya. berbasis data semua tadi itu. Ya. Kita benar-benar diawasi ya Pak ya. Berarti kalau ada misal kita belajar Islam nih, kan ada ayat Al-Quran yang bahwa Allah pun kalau dalam hutan ada daun satu aja gugur jatuh, itu Allah tahu. Yeah. Dan itu kita dengan adanya teknologi harusnya semakin yakin dengan Tuhan kita, maksudnya gitu ya. Iya ya. Jadi saya ingat yang Mas Willy tadi sampaikan berkaitan dengan masalah jadi gini, kan ada bahwa nanti di akhirat nanti semua organ tubuh kita kan bersaksi kan. Iya, surat Yasin. Iya. Dulu kita mungkin orang nggak, gimana kok bisa bersaksi gitu kan ya. Setelah kemudian kita belajar teknologi, jadi harusnya kalau misalnya kita punya ilmu atau belajar sesuatu, itu harus menambah keimanan kan sebenarnya. Siap, harusnya. Contohnya seperti dulu orang nggak pernah berpikir bagaimana menyimpan data. Ternyata setelah orang belajar DNA tubuh kita itu ternyata bisa menyimpan bergiga-gigabyte. Mungkin kalau orang komputer kan mega, tera. Nah ternyata DNA itu kalau kita perhatikan tuh program, satu sel itu dia punya program untuk bisa dia jadi apa. Satu sel yang utama dia bisa jadi kuping, bisa jadi mata dan seterusnya. Bagaimana Allah itu sebagai maha programmer kalau buat saya. Setuju, karena saya juga programmer nih. Saya bikin aplikasi aja yang kecil itu ada bugnya. Ada, ya. Kita yang sedemikian rupa tanpa luar biasa. Jadi bagaimana kemudian Allah bisa mencatat. Jadi nanti ketika di hari itu misalnya ditayangkan kembali gitu kan. Okay. Kok bisa nyimpennya gimana kan gitu. Karena ternyata setelah Allah itu punya terabyte ya, lebih dari terabyte. Gak ada bahasanya kayaknya. Iya, itu luar biasa, bisa menyimpan semua apa yang kita lakukan itu. Jadi CCTV-nya Allah itu betul dari menyimpan semua yang kita lakukan ya. Kalau sedemikian jahatnya Pak Coy, cybercrime gitu ya, begitu dalam kita diintai dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi saya pun nanti juga punya anak yang remaja gitu loh. Yeah. Nah, pesan-pesan Pak Coy misal mungkin dilihat anak saya nanti besok. Nah, itu apa Pak Coy?
untuk memegang teknologi ini? Ya, kalau orang barat itu menanamkan doktrin kepada anak-anaknya untuk don't talk to stranger, maka sebenarnya kita juga harus menyampaikan ke anak-anak kita untuk tidak mudah percaya di media sosial. Skeptis ya? Iya, jadi sambil contoh misalkan ada banyak sekali anak-anak SMP, SD dia kenalan di media sosial, di Facebook. Kalau dulu kan ada Facebook, ada Tinder ataupun Instagram misalkan. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka kenalan, kemudian mereka pacaran jarak jauh. Ya, nah kasus-kasus yang banyak terjadi ketika di awal-awal Facebook dulu itu adalah ada banyak anak-anak gadis yang dia jadi korban kejahatan, entah pemerkosaan ataupun pembunuhan. Itu kebetulan terjadi juga di salah satunya adalah di kampung saya juga di Madura, di Bangkalan sana. Oke. Nah, jadi dia anak SMP kenalan dengan seorang pemuda, fotonya ganteng di Facebook, kemudian dia akhirnya kenal akrab sama-sama, jadi beda kecamatan gitu. Akhirnya kemudian si ini dia minta diantar beli handphone, digonceng. Ketika melewati satu tempat hutan kayu jati, mau ke kota Bangkalan mau beli handphone, si anak tadi dibelokkan ke hutan jati tersebut dan dia dibunuh. Uangnya diambil, si itu tadi pelakunya lari ke Jakarta, tapi walaupun akhirnya ketangkep juga. Kasus seperti itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Banyak kasus-kasus di mana anak-anak kita, ya para mungkin anak muda yang dia tidak sadar bahwa jangan terlalu mudah percaya pada orang yang baru kenal di media sosial. Siapapun. Siapapun. Dan apapun platformnya. Iya. Karena meskipun Media sosial Facebook, apapun, iya. Nah, kasusnya di salah satu yang agak serius itu tidak hanya menimpa anak-anak muda atau ABG, juga pernah menimpa orang dewasa yang mungkin kita kenal dengan istilah love scammer. Apa itu, Love Pak? scammer itu adalah penipuan cinta. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian mungkin pernah kenalan, ada yang menyapa di media sosial kita, dia mengaku dari Amerika atau dari Inggris atau dari manapun, dari luar negeri, kemudian dia memperkenalkan. Jadi kalau laki biasanya yang memperkenalkan diri itu perempuan atau sebaliknya. Kemudian akhirnya dia kenalan, lama ngobrol, oh kamu kok cantik, kamu mau apa gitu. Kasusnya ada 2. Ada yang pertama itu adalah blackmailing atau pemerasan. Yang kedua itu adalah penipuan. Kalau yang bahaya itu adalah blackmailing. Jadi setelah pacaran jarak jauh dengan si orang tersebut yang dia fotonya di Facebook itu ganteng banget karena dia ngaku tentara dan seterusnya. Padahal ternyata foto tersebut tuh dia nyolong dari Internet, akun Google. orang lain atau Ya. dari internet ya. Nah, pacaran jarak jauh tersebut itu berbahayanya apa? Dia minta dikirimin foto telanjang. Tadi saya sampaikan bahwa jangan telanjang di depan kamera. Apapun itu. Apapun. Nah, maka yang terjadi adalah dia vicon gitu kan ya, ngirimin foto dan di sana direkam. Maka kemudian terakhirnya diperas. Di blackmail itu artinya pemerasan kan. Itu sering banget Nah, itu. kasusnya kemudian kalau kamu nggak mau transfer uang segini, maka foto-fotomu yang ini akan dikirimkan ke itu. Nah, kalau misal Pak Joy ada hal seperti itu, kita bisa laporin nggak? Harus lapor. Karena kalau enggak, kasusnya ada satu yang perempuan yang akhirnya dia bunuh diri karena dia nggak kuat. Padahal harusnya lapor aja. Harusnya lapor. Jadi dia dilematis juga, dia tertekan, dia nggak harus mau bagaimana. Padahal keluarga tetap menjadi solusi utama apapun masalah kita gitu kan sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tua kalau sudah tahu seperti itu malah dimarahin. Jadi marahin ya. Kan makanya orang tua harus mendukung. Jadi sekali lagi bahwa apapun yang terjadi pada misalnya anak-anak kita atau keluarga kita ketika kemudian terjadi khilaf tadi itu, maka harus saling mendukung. Harus saling didukung, menguatkan, bukan malah dimarahin, dibantu aksesnya. Ya. Itu kejahatan-kejahatan. Nah, love scammer itu juga tidak hanya menimpa tadi saya bilang orang muda. Ada juga orang tua kasusnya di Australia itu, sebenarnya di Indonesia juga ada banyak, cuma tidak banyak yang dia mengakui. Jadi dia itu seorang janda umur sekitar 50-60 tahun. Itu kena. Jadi dia itu pacaran jadi dia ngaku dari Inggris, dia mau pindah si laki-laki itu dia ngaku mau pindah ke Jerman. Maka semua harta bendanya itu dijual semua yang di Australia, dia bawa semuanya ke Jerman. Sampai di Jerman dia dibunuh sama yang pelaku scammer tadi. Ya, hartanya diambil. Dan semua pelaku yang love scammer itu adalah orang-orang Nigeria. Ya, jadi itu pelaku-pelaku kejahatan yang paling banyak di dunia itu sudah terkenal. Jadi mereka tuh punya semacam kayak base camp gitu, nggak pakai baju, kemudian pakai notebook, internetnya banter. Jadi mereka bisa kenalan sama orang Indonesia, kenapa? Karena mereka pakai Google Translate. Oke. Kita tapi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap negara lain ya. Iya, itu sudah diakui itu. Jadi sampai pemerintah Nigeria sendiri itu sebenarnya kesulitan untuk memberantas. Jadi itu sudah menjadi rahasia, bukan mendiskreditkan negaranya.
Ya karena memang itu sudah jadi rahasia umum juga di Interpol, juga di cybercrime juga, bahwa kasus juga yang terjadi bandar-bandar narkoba yang juga yang ini mungkin hampir sama ya. Kenalan di Facebook, kemudian diajak wisata ke Thailand, waktu pulang dari Thailand dititipin tas ataupun barang, dan ternyata ketika sampai di imigrasi ataupun di bandara itu ternyata isinya narkoba. Banyak sekali orang-orang kita yang dia terperosok menjadi korban kurir yang begitu karena dia kenalan diiming-imingi jalan-jalan. Itu kayak film Search. Ya, dan itu film itu memang dari kisah nyata juga ya. Kalau Itu kita lihat tuh dari memang kisah nyata jadi Search itu. ya, jadi banyak sekali kasus-kasus yang kasusnya dari Seperti difilmkan, itu. iya. Kalau saya bilang nih, setuju nggak Pak? Kita ini sekarang kita kan Azumar kan YouTube. Iya. Nah, saya tadabur sama channel YouTube nih. YouTube itu bagaikan kita ini lagi recording kehidupan kita. Kita ini lagi editing. Kalau kita sekarang salah, ya segera diedit. Karena kenapa? Kalau kita sudah meninggal, itu sama dengan kita launching video kita di akhirat. Kalau sudah dipublish ya. Nah, tayang nanti di akhirat. Kalau video kita terlalu itu bisa viral, trending di sana. Benar nggak Pak? Betul. Luar biasa teknologinya Allah ya. Kita nggak nyampe nih Pak ya. Iya. Ya semoga pembicaraan kita bermanfaat di kehidupan dunia kita. Amin. Semuanya bisa menjaga privasi kita masing-masing. Toh itu buat keperluan kita juga gitu loh. Dan yang pasti kita dengan teknologi yang sedemikian rupa ya, kita sudah lihat dengan mata kepala bisa menambah keimanan kita semuanya. Amin. Terutama diri saya pribadi Pak Coy ya. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa dulu kenapa kok saya nggak kuliah agama gitu kan. Tapi sebenarnya kita belajar apapun sebenarnya bisa menambah keimanan, menambah ketakwaan harusnya gitu. Jadi belajar komputer ternyata kita tahu, oh kalau komputer tuh seperti ini, bagaimana diri kita kan gitu kan ya. Benar. Itu pun kesaksian ini loh Pak. Siapa yang sudah meninggal presiden pesawat itu? Habibie. Oh Pak Habibie. Pak Presiden Habibie itu di Mesir pernah pidato, ditanya atau seminar gitu ya, saya lupa. Ketika disuruh milih IPTEK atau IMTEK atau IMTAK ya. IPTEK itu teknologi atau iman dan takwa. Kalau saya kembali muda lagi, beliau katanya pengen belajar agama, iman dan takwa. Itu bapak teknologinya Indonesia loh, Masya Allah ya. Mungkin beliau dengan merancang pesawat itu belajar dari situ mungkin ya. Ya bismillah, semoga anak-anak bangsa, anak-anak muda, khususnya teman-teman Azumar bisa bertadabur setiap apapun yang dikreasikan. Terima kasih Pak Coy, Masya Allah luar biasa. Terima kasih sudah berbagi. Semoga ada kesempatan main kesini lagi Pak Coy. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.